Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Untuk memulai merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami tidak hanya mau mendengar, tapi mengandalkan pertolongan Roh Kudus, kami dapat memperlakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan untuk santapan harian hari ini diambil dari Wahyu 21 ayat 3 dan ayat 4 yang berbunyi, mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di dalam sejarah kehidupan umat manusia yang kita dapat baca di dalam Alkitab, Kejadian 5 ayat 27, umur terpanjang belum sampai pada usia 370 tahun. Artinya bahwa umur semua umat manusia itu terbatas. Oleh karena itu, tema dalam renungan harian kita adalah ada waktu untuk bertemu dan ada waktu untuk berpisah. Firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mau mengingatkan kita bahwa umur semua umat manusia yang serba terbatas itu jelas seiring dengan selalu bertambahnya umur, bukan selalu terus bertambah umur itu sendiri, maka kita harus siap sedia untuk dan pasti akan mengalami waktu di mana kita akan memenuhi panggilan dari Tuhan Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita. Dengan demikian, sependek apapun dan sepanjang umur apapun yang kita terima dari anugerahnya itu, ketika kita meninggalkan dunia ini, maka itulah masa kita bertemu, berakhir, dan secara pasti kita akan berpisah dengan orang-orang yang telah mendahului kita dan dengan orang-orang yang masih berada di dunia ini. Bila dipikir secara logika, ini bukanlah hal yang mengejutkan. Oleh karena memang begitulah hidup manusia di dunia ini. Meskipun ada kesadaran bahwa ada waktu untuk bertemu dan ada waktu untuk berpisah, namun perpisahan kita dengan setiap orang yang lebih dulu dipanggil oleh Tuhan itu menimbulkan kesedihan atau duka cita yang mendalam. Maka selagi diberi hidup oleh Tuhan, marilah kita masih mendapat kesempatan untuk memaknai kembali setiap waktu yang masih diizinkan bagi kita untuk boleh kita jalani ini. Tetapi juga sadarilah bahwa kita didorong untuk kembali menghargai akan suatu kenyataan bahwa kelak ada perjumpaan kembali yang tidak ada lagi akan diakhiri dengan perpisahan. Kenyataan akhir itu menjadi pusat dari apa yang kita baca dalam kitab Wahyu 21 ayat 3 dan 4 ini. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Meskipun saat ini kita mungkin mengalami serangkaian perpisahan yang mendukakan hati,
namun oleh iman percaya kita kepada kematian dan kebangkitan Kristus menggantikan kita itu, menolong kita untuk mengingat akan janji Allah Bapa di surga, akan adanya perjumpaan kembali yang abadi bersamanya kelak di surga. Bagaimanakah cara kita mengatasi duka cita atas kepergian orang-orang yang kita kasihi dan sayangi itu? Apakah dasar penghiburan kita sehingga kita bisa terhibur mengetahui bahwa kelak kita akan berjumpa lagi dengan mereka? Kita tetap harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah Bapa yang memberikan janji tentang hidup yang kekal. Kiranya Tuhan Yesus memakai pengharapan kita itu akan adanya hidup yang kekal untuk memungkinkan kita saling menghibur dalam masa-masa kita bergabung atau berduka cita. Selamat beraktivitas hidup yang dipenuhi oleh rasa syukur dan terima kasih kita kepada Kristus, karena hanya oleh anugerah keselamatan dari kuasa maut atau kematian kekal itu, hidup kita tidak berujung hanya pada kematian di dunia ini, sebab oleh kebangkitan Kristuslah kita ikut dibangkitkan, sehingga sejak hidup di dunia ini kita dapat berpengharapan untuk sampai kepada hidup yang selama-lamanya, hidup kekal di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di dalam kami boleh merenungkan secara khusus hal ini. Untuk sungguh-sungguh kami juga tidak merasa takut menghadapi segala hal yang mengganggu kami, khususnya menyangkut sakit penyakit seperti yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami saat ini. Pandemi COVID-19 ini sungguh meresahkan umat manusia di dunia, tetapi hal itu sungguh harus membuat kami untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bukan mengandalkan diri kami sendiri, sehingga kami dapat kekuatan dan iman percaya kami makin diteguhkan oleh pertolongan Roh Kudus. Terimalah dan sambutlah doa kami, kabulkan menurut kehendak-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.